Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang budidaya ikan yang lagi menghadapi masalah. Nah, ini ikan emas ini ya, ikan emas saya ini mati ya, mati ini ya, kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini pada gripis seperti ini nih, gripis ya, gripis seperti ini juga gripis ya. Nah, setelah saya baca-baca kenapa sih ikan ini kondisinya seperti ini menyerangnya cepat sekali ya. Pada saat itu mungkin setelah saya ingat-ingat itu saya pernah iseng-iseng ya, karena lihat ikan di kolam pada waktu malam hari. Karena saya pikir sorenya itu belum dikasih makan ya, kemudian malam hari itu saya kasih makan ya, malam hari sekitar jam 8 saya kasih makan, kemudian saya tinggal, saya nggak melihat reaksi apakah pakan itu dimakan atau tidak, dan ternyata pakan itu tidak dimakan ya, karena sebagian tuh di pagi harinya itu masih ada yang di atas gitu ya, tapi sebagian sudah nggak ada, mungkin sudah jatuh ke bawah, akhirnya jadi racun ya, racun. Nah, disitulah mungkin Aeromonas ya, bakteri Aeromonasnya muncul. Nah, dengan pengalaman itu ya, jadi ya pengalaman lah ya, sehingga jangan pernah memberi makan ikan yang sifatnya bukan binatang malam atau nokturnal makan di malam hari. Ini kejadiannya kembung-kembung seperti ini nih. Ini kembung. Nah, alhamdulillahnya cuma 4 yang mati ya, yang mati 4. Terus mungkin nanti kita akan treatment lagi. Nah, sekarang treatmentnya gimana kalau ikan kita mati gini ya? Nah, kalau saya, jadi saya karena saya punya peliharaan ikan predator. Nah, jadi yang mati ini tidak langsung saya berikan ke predator, karena nanti dia akan menularkan bakteri Aeromonasnya, takutnya ikannya juga mati. Nah, solusinya yaitu nanti kita dinginkan ya, dinginkan beberapa saat ya sampai beku. Kemudian setelah beku kita keluarkan, kemudian kita cacah-cacah kecil seperti ini nih. Ini hasil, kemudian kita bekukan lagi. Nah, ini kan nempel-nempel nih, karena ini hasil pembekuan, jadi dia masih nempel-nempel. Nah, dengan kondisi kayak gini, ini saya beri contoh ya, akan kita berikan makanan ini kepada ikan predator saya. Oke, jadi ini solusinya, kita nggak rugi ya. Jadi intinya ini akan dimakan oleh ikan predator. Kita lihat ini kolamnya. Nah, itu kan dimakan. Jadi jangan pernah memberi makan saat kondisi seperti ini ya. Ini masih banyak Aeromonasnya. Nah, ini tuh, dimakan. Saya coba lebih dekat. Nah, dia langsung dimakan. Nah, kelihatan nggak ya, agak-agak di dalam masalahnya, jadi mungkin saya kasih yang agak banyak ya, saya terlihat kalau dia lagi berebut ya. Jadi kondisinya harus jangan, ini ya, wah, dia dimakannya di dalam jadi tidak kelihatan ya, semoga aja kelihatan ya. Tapi intinya ini kita punya arwana ya, yang ukurannya udah sekitar 40-50 cm. Wah, itu kan dimakan kan. Nah,
Nah, ya dimakan ya. Nah, jadi solusinya seperti itu. Jadi kita secara pakan nggak rugi ya, peletnya nggak rugi karena dimakan oleh arwana kita. Cuman sekali lagi jangan diberikan dalam kondisi ikan habis mati seperti ini. Dan kedua juga ya perlu diperhatikan, jangan sampai busuk. Jangan sampai busuk. Nah, ini kondisinya masih segar-segar nih, lihat matanya aja masih bening-bening ya. Matanya masih bening-bening. Ini jadi belum busuk ya, belum busuk. Baru sehari mati ini mungkin ya, atau setengah hari mati ini. Terus kita bisa langsung kita cacah-cacah kondisi kayak gini, terus kita dinginkan ya seperti tadi ya cacahan yang sudah saya kasih itu, sehingga ikan predator kita tidak terserang bakteri Aeromonas karena dia sudah didinginkan sudah berapa lama gitu ya. Dan kondisinya sebelum kita bersihkan dulu. Mungkin itu saja. Jadi ini pengalaman. Jadi kalau peliharaan ikan kita mati ya, jadi ada solusinya, nggak rugi. Nah, kemudian ada pertanyaan, ya itu kalau pelihara sedikit, kalau pelihara banyak gimana gitu, misalnya satu kolam mati gitu ya. Nah, itu yang masalah memang ya. Jadi kalau saya ya, saya juga pelihara sidat di Karawang itu, kalau mati banyak gitu kita masukkan ke dalam ember ya, ember atau ember ukuran 100 liter atau 80 liter ya. Nah, sedia ember dulu yang banyak, kemudian kemudian kita masukkan ikan itu dalam ember ya, dalam kondisi busuk maupun tidak busuk ya, busuk maupun tidak busuk masukkan saja ke dalam ember. Kemudian dikasih molase ya, molase sehingga dia menutupin bangkai ikan ya, sampai bangkai ikan itu tenggelam, tertutup semua. Nah, kemudian didiamkan selama 3 bulan. Nah, itu hasilnya adalah asam amino. Nah, jadi tergantung dia asam amino, tergantung ikannya itu ikan apa gitu. Kalau ikan emas ya berarti dia asam amino ikan emas. Kalau ikan lele dia berarti asam amino ikan lele. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menyuburkan tanaman ya, untuk menyuburkan tanaman. Jangan dikasih ke hewan atau peliharaan lagi karena dia biasanya ada yang busuk, ada bakteri-bakteri yang kurang bagus buat hewan. Jadi kalau untuk tanaman boleh ya, tanaman dia akan menyuburkan, akan menambahkan buah, termasuk mengurai racun-racun di dalam tanah atau mengurai menyuburkan tanah ya. Jadi itu ya, jadi bagi para peternak yang untuk ternaknya yang mati, ikannya yang mati ya, kalau tidak punya hewan predator langsung aja jadikan asam amino. Nah, asam amino itu bisa dijual, jadi bisa dijual. Coba lihat di Tokopedia ya, itu ada yang jual asam amino ikan apa, asam amino apa, asam amino apa gitu. Nah, disitu kasih keterangan buat tanaman, khusus buat tanaman gitu. Dan harganya juga tidak murah gitu. Asam amino itu cukup mahal gitu. Jadi limbah-limbah yang seperti ini ya, ini kan limbah kalau tidak dimanfaatkan dibuang begitu saja, mengotori malahan ya, bahkan menimbulkan bau ya. Jadi kalau dibuang begitu saja dia akan menimbulkan masalah lingkungan. Nah, untuk itu sediakan ember ya, ember mungkin 2 atau 3 gitu ya kalau kita pelihara banyak, sehingga ketika ikan kita mati banyak kita jadikan asam amino, kita jual gitu, jadi tidak rugi gitu, mungkin bahkan untung gitu ya, karena asam amino itu
harganya cukup mahal, asal Anda bisa menjual ya. Intinya asal Anda bisa menjual. Kalaupun tidak bisa menjual, Anda punya tanaman-tanaman ya, manfaatkan sendiri gitu ya, dimanfaatkan sendiri. Insya Allah itu kembali lagi ke alam, kemudian jadi buah dan lain-lain, jadinya bermanfaat. Ya, karena kalau Anda beli asam amino buat tanaman Anda juga jadinya mahal gitu. Nah, maka Anda bikin sendiri asam aminonya. Nah, silakan lihat di YouTube bagaimana cara membuat asam amino ya, asam amino itu caranya gimana. Nah, nanti lain kali mungkin saya akan praktekkan untuk membuat asam amino dari hewan gitu ya. Oke, begitu saja ya. Atau mungkin ini nanti nih dari 4 ini ya akan saya praktekkan untuk membuat asam amino ya, sehingga nanti silahkan berkomentar di kolom komen di bawah ini ya, mau gitu ya, mau contoh apa, mau membuat mau ya, ketik mau di bawah ini di kolom komentar agar saya semangat untuk membuat asam amino dari hewan yang sudah mati. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.